Saya kasih satu cerita, saya baca di satu artikel bagus juga. Prinsip 90/10 ya, oleh seorang penulis bernama Stephen Covey. Apa itu? Nah, 10% 10% terjadi dalam sesuatu itu di luar kontrol saudara. 90% itu ada di dalam kontrol saudara. Mau hari itu baik, tidak baik, ya, 90% kan ada di kontrol saudara. Nah, ini respon sesuatu kejadian itu menentukan berkat, menentukan nasibmu lah, ya. Ceritanya begini. Kasih kasus ya. Ketika saudara tidak melakukan ini, balikin lagi ayat 16-nya. Bersukacitalah senantiasa ya. Ketika saudara tanpa sukacita oleh Roh Kudus, artinya ketika saudara bukan mendoakan hatimu, saudara mendoakan keadaan, berarti keadaan yang menguasai hatimu. Ceritanya begini, anggaplah saudara, satu hari saudara makan pagi nih, dengan keluarga. Dan saudara punya anak nih, ini cerita aja ya. Nah, anak Anda, waktu anak saudara lagi mau makan, sarapan, anak saudara ini menumpahkan kopi. Terkena baju saudara. Jatuhnya kopi, kejatuhan kopi, tumpahnya kopi itu saya katakan 10% itu di luar kontrol saudara. Saudara nggak bisa mengendalikan itu. Tapi kelanjutannya, nah ini respon. Itu dalam kontrol saudara. Skenario 1 ceritanya nih saudara begitu mau sarapan pagi, mau berangkat kerja, anak saudara juga mau sekolah, istri saudara juga mau kerja. Tiba-tiba anak saudara menjatuhkan kopi dan terkena baju saudara. Saudara marah. Nah, itu respon kan? Marah, saudara memarahi anak saudara sehingga anak saudara nangis. Dan sambil saudara ke istilah ngomel. Bagaimana sih naruh cangkir teh pinggir gitu, agak ke pinggir. Lalu saudara masuk ke kamar, ganti baju, ya, karena keciprat kopi. Saudara balik ke kamar, ke ruang makan, anak saudara menangis sambil menghabisi sarapan, nangis. Nah, akibat itu dia ketinggalan bus, ya, karena nangis gitu ya. Sehingga saudara yang harus mengantarkan anak saudara. Istri saudara juga harus kerja. Akhirnya saudara yang mengantarkan anak saudara ke sekolah. Nah, karena saudara takut telat, harus mengantar anak baru ke kantor, saudara ngebut. Dan ternyata jalanannya macet. Saudara masuk busway. Ternyata di ujung sana ada polisi. Saudara diprit gitu. Ditilang. Saudara didenda. Ngomong kosong aja ya, 500.000. Ini hari-hari ya, maksudnya hari ini berjalan begitu buruk, lihat. Ya karena respon. Akhirnya saudara antar nih ke sekolah, dan anak saudara langsung cepat-cepat turun dari mobil tanpa memberi salam kepada saudara. Akhirnya saudara pergi ke kantor. Di kantor saudara telat 20 menit, bayangkan. Begitu saudara mau kerja, karena saudara terburu-buru, saudara ketinggalan tas kerjanya. Saudara bisa bayangkan, waduh, hari begitu, anggaplah sial, buruk. Dan pulang kerja, saudara ke rumah menghadapi istri dan anak yang, ya bagaimana, suasana yang dingin. Nah, hari itu menjadi hari yang paling buruk. Saya katakan 10% terjadi, tumpahnya kopi itu di luar kendali saudara. Tapi 90% waktu saudara respon itu ada di dalam kendali saudara. Hari itu menjadi hari yang tidak baik. Oleh karena apa menurut saudara? Apa karena kopinya yang tumpah? Saya kasih cerita yang kedua lagi. Skenario kedua dengan cerita yang sama. Kalau skenario 2 adalah, nah, ketika saudara bangun tidur, berdoa seperti yang saya minta. Gembirakan hati saya oleh Roh-Mu Tuhan, oleh karena Engkau. Lakukan ini.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu, dan janganlah padamkan roh. Saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena saya yakin Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Saudara, kasusnya sama. Sarapan pagi, anak saudara tanpa sengaja menumpahkan kopi, ceritanya sama kayak tadi, dan kena baju saudara. 10% terjadi itu di luar kontrol saudara, yaitu kopi yang tumpah. 90% ada di tangan saudara. Kalau respon saudara itu karena hatimu penuh sukacita, saudara akan berkata kepada anakmu, nggak apa-apa nak. Lain kali hati-hati ya, sambil tersenyum, sambil bersiul-siul, masuk ke kamar, ganti baju. Begitu saudara balik lagi ke ruang makan, ternyata anak saudara sudah menyelesaikan sarapan pagi dan sudah ada di bus, dan saudara melongok. Anak saudara memberi salam. Terus saudara mencium kening istrimu dan berkata, nanti malam, sampai ketemu nanti malam. Pergilah saudara ke kantor. Saudara masuk ke kantor itu 10 menit lebih awal. Dan bos saudara berkata, luar biasa, penuh semangat. Ya, saudara lihat dari cerita ini, di kasus yang kedua, skenario 2, itu menjadi hal yang baik hari itu. Tapi kalau saudara lihat, kejadian di awal itu sama nggak? Sama dong. Sama-sama apa? Kejatuhan kopi. Kenapa bisa berbeda? Apanya yang menentukan? Ke skenario 1, kan sama kejadiannya, karena kopi tumpah. Dan hari itu menjadi hari yang penuh dengan hal-hal yang buruk. Menurut saudara apa? Yang pertama saudara bisa bayangkan ya, kehilangan duit 500.000, kenapa? Ketilang. Terus udah gitu nggak bisa kerja dengan maksimal, kenapa? Tasnya ketinggalan. Pulang kerja, istri sama anaknya, ya saudara tahu lah, diem-dieman. Saudara bisa bayangkan, kenapa hari itu menjadi buruk? Tergantung apanya? Responmu. Inilah tema saya apa? Responmu menentukan berkat yang akan saudara terima. Saya sampaikan ini mungkin saudara menangkap, oh bagus ini ya. Ini saya cerita ya. Kemarin cucu saya mau berangkat main basket lah. Nah mungkin saking girangnya, cucu saya waktu itu ada 2. Yang saat itu mau pergi, kakaknya perempuan, punya satu alat lah ya. Yang mau main basket itu adiknya, laki. Namanya Matthew, yang perempuan itu Kathleen. Nah, saking dia girang-girangnya begitu, gerak-gerakan gitu, kena lah tangan si yang mau basket itu, dia lagi megang sesuatu, kan jatuh tuh. Wah, langsung tuh respon dong, marah gitu. Wah, gini, ribut. Terus saya bilang, stop. Kan lagi berdiri di mobil. Saya ngomong sama cucu saya yang agak besar, umurnya 13 tahun. Kat, Kungkung mau tanya, kalau di mobil ini mobil dia, ada kacoa, kamu harus merespon kacoa itu. Maksudnya mengenyahkan kacoa itu. Kamu cuma dikasih pilihan, palu dan sandal jepit. Kamu pilih yang mana? Dia pinter, dia pilih apa? Sandal jepit. Saya pilih sandal jepit. Kamu ngerti gak ilustrasi ini? Oh, dia udah tahu nih maksudnya. Kalau kamu ngerespon pakai palu urusan karena sesuatu jatuh, terus kan dia mau marah nih. Kamu gini, wah udah mau berantem lah gitu ya. Padahal sedang mau menuju ke lapangan basket. Saudara bisa bayangkan. Saudara tahu apa jawab dia? Oh, saya nggak mau dengar itu. Berarti dia ngerti. Saya lagi nasihati dia. Nah, saudara, kelanjutan yang saya mau bahas adalah bagaimana respon kalau hatimu itu tinggi. Ya. Bayangkan kalau hatimu itu seperti itu, saudara susah terima. Walaupun saudara tahu itu kebenaran. Nangkap ini. Enak aja suruh gua ngampunin misalnya. Responnya